warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalul khairat wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat wa bi afwihi tustaru tughfaru dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat itu kita bisa bersama-sama di majelis ilmu atau majelis ta'lim yang rutin diadakan di masjid kita ini setiap Jumat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang cinta ilmu dan selalu bisa menyadari bahwa ilmu ini adalah kunci sukses kehidupan seseorang, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun juga dalam kehidupan di akhirat. Dan karena itu Islam memberikan perhatian yang sangat serius kepada ilmu ini, dengan banyak sekali keterangan yang bisa kita temukan berkaitan dengan keutamaan ilmu, berkaitan dengan keistimewaan orang-orang berilmu, juga berkaitan dengan motivasi dan semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Kita menemukan banyak sekali teks-teks Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah dan ungkapan para salafus saleh berkaitan dengan hal tersebut. Dan karena itu menurut saya suatu kesyukuran ketika Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, dimanapun dan siapapun yang menyampaikan ilmu itu. Nah, karena itu materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang masih dalam suatu pendekatan atau cara kita memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya coba variasikan. Kalau kemarin satu surah Al-Kahfi selesai kita tadabburi bersama, tapi mulai pertemuan yang kira-kira 2 bulan yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa saya akan bersama-sama dengan kita untuk menelaah ceramah seorang ustadz yang kemudian ceramahnya itu dibukukan, dan buku ini saya rasa cukup menjadi perhatian bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran ini dan menjadikannya sebagai kaidah-kaidah praktis dalam kehidupan. Sehingga ceramah beliau itu ditulis dalam satu buku yang judul bukunya adalah Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Al-Quran, Khamsun Qaidah Qur'aniyah fin nafsi wal hayat. Ada 50 kaidah Al-Quran untuk
kehidupan jiwa dan kehidupan manusia ini secara keseluruhan. Tapi saya sudah jelaskan bahwa 50 kaidah itu bukan berarti bahwa Al-Quran itu hanya 50 kaidah. Karena Al-Quran yang ribuan ayat tentu tidak hanya 50 kaidahnya. Tapi beliau mencoba mengambil potongan-potongan ayat yang kemudian itu dianggap atau dijadikan sebagai kaidah. Jadi dalam buku itu ada 50 kaidah yang beliau pernah ceramahkan, lalu kemudian dibukukan menjadi buku yang cukup banyak penggemarnya untuk membaca dan mendalami isinya. Judul bukunya sekali lagi Qawaid Qur'aniyah. Kalau saudara-saudara mengetik, mencari di Google, itu pasti keluar dan ketemu bukunya. Pengarangnya adalah Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, seorang dosen syariah di Universitas Qasim, Arab Saudi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan satu kaidah yang diambil dari potongan ayat wa qulu linnasi husna. Itu yang kita jelaskan pada pertemuan 2 bulan kurang lebih yang lalu. Berkatalah atau ucapkanlah kata-kata yang baik jika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini yang saya sering katakan bahwa sederhana sekali perintah ini, tapi faktanya sampai hari ini masih sering kita menyaksikan sulit diamalkan, sulit dipraktekkan. Jangankan di kalangan orang awam gitu, di kalangan orang-orang yang merasa dirinya pintar, bahkan tidak mustahil menganggap dirinya paling pintar, itu masih seringkali keluar kata-kata yang semestinya masih ada pilihan kata yang lebih baik. Mulut kamu comberan gitu. Itu kan sering kita dengar kata-kata begitu. Hanya akan apa? Berbeda pikiran, berbeda pendapat, otak sungsang. Itu diucapkan bukan oleh orang-orang biasa. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Padahal jelas sekali kalau ikut kaidah Quran, wa qulu linnasi husna. Katakan, ucapkan kata-kata yang baik kepada siapapun kita berkomunikasi, kepada siapapun kita berbicara. Meskipun dalam ayat itu ada skala-skala prioritasnya. Ya. Siapa yang paling berhak untuk pertama kali kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Nah, untuk kali ini saya mengambil satu lagi kaidah. Kaidah ini diambil dari potongan ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terjemahnya, bertanyalah kepada ahli dzikri. Ulama kita mengatakan ahli ilmi, kepada ahli ilmu, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini hanya kita temukan 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama ditemukan di surah An-Nahl ayat 43, dan yang kedua redaksinya hampir sama persis, itu ada di surah Al-Anbiya ayat 7.
Ya, cuma 2 kali ayat ini kita temukan di dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka atau kepada siapa yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dijelaskan bahwa kedua ayat ini, ya, yang saya sebutkan tadi, kedua ayat ini turun berkaitan dengan arahan kepada orang-orang kafir yang menentang dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan apa yang mereka tentang dan apa yang mereka ingkari itu kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini adalah ahli kitab, umat yang sebelum umat Rasulullah, yang juga mendapatkan kitab samawi, kitab yang Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi mereka. Itu sebabnya ada seorang kiai besar di negeri kita ini, itu pernah mengatakan bahwa, dan barangkali ini yang dia bisa jadikan sebagai dalil, bahwa agama itu sebetulnya sama. Buktinya kita disuruh bertanya kepada ahli kitab. Kita disuruh bertanya kepada ahli kitab. Nah, ungkapan ini sebenarnya tidak salah sepenuhnya, karena memang yang dimaksud ayat ini, kalau kita baca penjelasan para ahli tafsir, memang yang dimaksud ahli dzikir, ahli dzikir di sini adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi Allah menyuruh mereka, orang-orang kafir yang menentang dan mendustakan Rasulullah, agar mereka itu bertanya kepada ahli kitab, umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini tidak salah, cuma penempatannya ini yang saya kira perlu dicermati, ya, perlu dipahami dengan baik, karena tidaklah mudah diterima dan dipahami. Misalnya kalau kita yang sekarang ini misalnya bertanya tentang agama kita atau bertanya tentang sesuatu berkaitan dengan agama kita, justru kita disuruh bertanya kepada ahli kitab. Kan itu yang tidak mungkin akan susah untuk kita terima gitu. Karena kita punya kitab sendiri, yaitu Al-Quran. Tetapi pada saat ayat ini turun, memang yang dimaksud adalah bertanya kepada ahli kitab. Kenapa? Karena yang disuruh bertanya ini adalah orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam kitab sebelum Al-Quran itu sudah ada penyampaian bahwa akan datang Nabi, ya, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksud daripada ayat ini yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Tapi kemudian jamaah sekalian, ada satu kaidah dalam penafsiran yang saya kira juga kita sudah tahu, bahwa ulama kita mengatakan innal ibrata la bi khususis sabab, la bi khususis sabab, wa innama
al-ibratu bi'umumil lafzi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat itu tidak hanya dibatasi oleh sebab khusus yang menyebabkan ayat itu turun. Jadi bagaimana caranya menjadikan pelajaran dari satu ayat yang turun dengan sebab tertentu? Bukan itu yang jadi patokan, tapi yang jadi patokan adalah umumnya lafaz yang turun atau umumnya lafaz ayat itu yang kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil pelajaran. Sehingga dengan demikian pemaknaan dari ayat ini berarti bisa berlaku untuk semuanya. Kita sesuaikan dengan konteksnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkinlah kalau seorang yang mendapatkan kitab Al-Quran lalu mau bertanya tentang bagaimana memahami itu, lalu kemudian yang ditanya adalah ahlul kitab yang lain yang turun sebelum Al-Quran itu. Nah, karena itulah kemudian ada ulama kita yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ahlul dzikri dalam konteks kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran ini adalah ahlul Quran, mereka yang paham tentang Al-Quran, mereka yang paham tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata penulis, wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-qa'idah ma'a siyaqiha fil mawdi'aini min suratin nahli wal anbiya'i kharajta minha bi umurin. Jika Anda, siapapun yang membaca ayat ini, memperhatikan ayat ini sebagai sebuah kaidah dengan redaksinya yang bisa dibaca di dalam dua tempat, yaitu di surah An-Nahl dan di surah Al-Anbiya, kata penulis buku ini, kharajta minha bi umurin, engkau akan keluar dari pembacaan itu, dari proses memahami ayat itu dengan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran atau bisa dijadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah umum hadhil qa'idati fiha madhun li ahli ilmi. Ini yang pertama, bahwa makna umum dari kaidah ini, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, ini memberikan suatu pelajaran tentang madhun li ahli ilmi, pujian kepada mereka yang memiliki ilmu. Jadi kaidah yang pertama yang bisa dipahami dari ayat ini adalah memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian li ahli ilmi kepada orang-orang yang berilmu, dan karena itulah ketika ada sesuatu yang kita butuhkan, yang perlu kita ketahui, maka kembalilah kepada mereka, kembalilah kepada ahli ilmu itu. Itu satu. Yang kedua, anna a'la anwa'i hadzal ilmi, anna a'la anwa'i hadzal ilmi al-ilmu bi kitabillahi al-munazzali, fa inna allaha amara man la ya'lam ma'anil wahyi birruju'i ilaihim fi jami'il hawadith. Kata penulis, sesungguhnya tingkat atau jenis ilmu yang paling tinggi, ya, ini dari pemaknaan kaidah ini,
Sesungguhnya jenis ilmu yang paling tinggi itu, karena ilmu ini kan ada jenis-jenisnya, ya, ada macam-macamnya. Kata penulis, a'la anwa'il ilmi, ilmu yang paling tinggi, al-ilmu bi kitabillahi al-munazzal, ilmu tentang kitab Allah yang diturunkan, ilmu tentang Al-Quran, memahami Al-Quran. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, amara man la ya'lam, memerintahkan kepada orang yang tidak mengetahui ma'anil wahyi, tentang makna-makna wahyu itu, tidak mengerti tentang makna-makna Al-Quran. Apa yang diperintahkan? Birruju'i ilaihim, untuk kembali bertanya kepada mereka-mereka yang diberikan ilmu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan ilmu tentang wahyu, fi jami'il hawadith, dalam semua urusan, dalam semua perkara. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini, Pak, ini adalah tibyanan likulli syai', bisa memberikan penjelasan kepada segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ada dalam Quran, Pak. Hanya saja Al-Quran ini bukan kitab ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara ekonomi ada dalam Quran, tapi Quran bukan buku ekonomi. Bicara politik ada dalam Quran, tapi Quran bukan buku politik. Bicara pendidikan ada dalam Quran, tapi Al-Quran bukan buku pendidikan. Makanya kalau mau mencari hal-hal yang sifatnya detail, rinci, memang tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran. Karena biasanya Al-Quran itu hanya bicara tentang satu, paradigma, cara pandang. Yang kedua, bicara tentang prinsip. Dan yang ketiga, bicara tentang sistem umum untuk suatu permasalahan. Itu yang ada dalam Quran. Tapi semua masalah kehidupan ini, secara paradigma, cara pandang, secara prinsip, secara sistem global, sistem besarnya, semuanya kita temukan di dalam Al-Quran. Dan karena itu, kalau mau bertanya tentang segala sesuatu itu, tanyalah ahlal dzikri, ahlal Quran, mereka yang paham, yang mengerti tentang makna-makna dan kandungan Al-Quran. Dan itulah ilmu yang paling tinggi. Yang ketiga, innaha tadammanat ta'dila ahli al-ilmi wa tazkiyatahum haitsu amara bisu'alihim. Sesungguhnya kaidah ini juga mengandung ta'dila ahli al-ilmi. Apa ya? Ta'dil, semacam koreksi dan pelurusan terhadap mereka yang punya ilmu. Wa tazkiyatahum, dan rekomendasi kepada mereka. Allah merekomendasikan mereka itu untuk apa? Haitsu amara bisu'alihim, di mana Allah memerintahkan untuk bertanya kepada mereka. Itu kan luar biasa. Ya, ada pengakuan, ada rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang ingin mengetahui sesuatu, apalagi berkaitan dengan agama, bertanyalah kepada ahli ilmu, mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Yang keempat, an-nasaila wal jahila yakhruju minat tab'ati bi mujarradis su'al. Wa fi dhimni hadha anna Allah ta'tamanahu ala wahyihi wa tanzilihi wa annahum ma'muruna bi tazkiyati anfusihim
wal insafi bi sifatil kamal. Bahwasanya orang yang bertanya dan orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak bisa diikuti dan dia semestinya menjadi bagian dari orang yang harus mencari pengetahuan, bertanya kepada mereka yang berilmu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada para ahli ilmu, jaminan kepercayaan bahwa mereka akan memberikan ilmu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, dan juga Allah memerintahkan agar mereka itu selalu berusaha untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, dan memiliki sifat-sifat yang objektif dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terhormat. Dan tentu saja itulah sifat-sifat ulama. Makanya disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling potensi untuk takut kepada Allah itu adalah mereka yang berilmu, para ulama. Dan itu tentu saja kemudian wajar kalau mereka itu harus dihormati. Tetapi pada waktu yang bersamaan mereka juga berusaha untuk membersihkan diri, berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Karena mereka akan menjadi rujukan umat, menjadi referensi, menjadi tempat kembali untuk bertanya. Dan bahkan lebih dari itu, mereka ulama yang soleh itu kan bukan hanya kita ikuti ilmunya, tetapi juga kita mestinya mencontoh mereka, mencontoh sifat-sifatnya. Nah, bagaimana bisa dicontoh kalau mereka sendiri tidak memperlihatkan sifat-sifat yang mulia, yang mencerminkan pantulan dari keilmuan mereka, kepahaman mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, kama asyarat hadhihi qaidatu ila anna afdhala ahli dzikri ahlu hadzal Qur'an al-azim. Kaidah ini juga mengisyaratkan bahwa ahli dzikir, ahli ilmu yang paling afdal, ahlu hadzal Qur'an al-azim, ahlu hadzal al-Qur'anil azim adalah mereka yang ahli terhadap Al-Qur'an yang mulia ini. Mereka yang memahami Al-Qur'an yang mulia ini. Fa innahum ahlu dzikri 'alal haqiqati wa aula min ghairihim bihadzal ism. Dan mereka itu adalah ahli dzikir, ahli ilmu yang sesungguhnya, dan mereka lebih melebihi daripada yang lainnya dengan nama ini sendiri, dengan gelar yang Allah berikan, ahlu dzikri. Itu menunjukkan suatu penamaan yang luar biasa istimewa dibanding dengan yang lain-lain yang Allah berikan keistimewaan yang lain. Poin ke-6, al-amru bit-ta'allum was-su'alu li ahli al-ilmi walam yu'mar bisu'alihim illa annahu yajibu alaihim at-ta'lim wal ijabah amma alimuhu. Poin ke-6 dari kaidah ini adalah perintah untuk belajar, al-amru bit-ta'allum was-su'alu li ahli al-ilmi, dan perintah bertanya kepada ahli ilmu. Dan tidaklah mereka itu diperintah untuk bertanya kepada para ahli ilmu itu illa kecuali li'annahu yajibu alaihim at-ta'lim, kecuali karena wajib bagi mereka untuk mengajarkan ilmu, wal ijabah, dan wajib
bagi mereka untuk menjawab amma alimuhu, tentang sesuatu yang dipertanyakan dan mereka mengetahui tentang sesuatu itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ini menunjukkan betapa dalam dinamika kehidupan umat ini, interaksi antara ulama dengan umat itu harus intens, harus berjalan dengan baik. Seharusnya hidup interaksi antara ulama dengan kehidupan umat. Karena para umat ini yang belum paham diperintah untuk bertanya, diperintah untuk belajar. Pada waktu yang bersamaan, para ulama ini juga diperintah untuk mengajar, diperintah untuk menjawab persoalan-persoalan umat ini. Nah, itu sebabnya dalam beberapa ungkapan kita bisa menemukan bahwa kalau dalam suatu masyarakat itu interaksi antara ulama dengan umat itu, umat dalam pengertian di situ ada rakyatnya, di situ ada umaroknya, ya, tidak terpisah, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang maju, karena tidak terpisah antara kehidupan ulama dengan kehidupan umat, kehidupan umarok menyatu. Sehingga dengan demikian semua persoalan-persoalan yang muncul itu akan mudah diatasi, akan mudah dihadapi. Coba kita ambil Pak sejenak merenung ke belakang dalam beberapa waktu terakhir ini. Soal corona, kan sampai hari ini masih sering kita mendengar dan menemukan ada perbedaan-perbedaan yang seolah-olah tidak bisa dipertemukan. Dokter ini bilang begini, dokter itu bilang begitu. Kalau para ulama kita kan luar biasa, dari sejak awal sudah ada selalu mengeluarkan fatwa-fatwa majelis ulama. Tapi yang lain-lain kan masih kita kadang-kadang masih bingung. Masih sering ada perbedaan-perbedaan yang justru yang menjadi bingung kitanya. Yang mana yang bisa meyakinkan kita dan yang mana yang bisa membuat kita tenang. Kebenaran yang bisa membuat kita merasa nyaman. Nah, ini menurut saya menjadi suatu indikator, suatu tanda bahwa ini mungkin memang bagaimana menumbuhkan pemahaman yang sama, keilmuan yang sama, sehingga menciptakan situasi kehidupan yang nyaman berdasarkan ilmu tadi. Bahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pun juga berdasarkan ilmu yang bisa diyakini dan dipercaya. Itu sepertinya belum betul-betul secara baik dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, atau bahkan mungkin dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Belum lagi kalau kita ke persoalan-persoalan yang lain. Masih seringkali diskusi-diskusi itu belum mencerminkan bahwa kita ini selalu bersama-sama membuka pikiran terbuka dan mencoba membangun pikiran bersama untuk menghadapi suatu masalah gitu. Ya. Masih seringkali perbedaan itu belum menunjukkan bahwa ada interaksi yang cukup baik antara umat dengan ulama, antara ulama dengan umat, dan antara ulama dengan umaro, dan begitu seterusnya. Nah, ini pentingnya kaidah ini untuk mengingatkan kita semua. Poin berikutnya, wa fi takhsisis su'ali bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an su'alil ma'rufi bil jahli wa adamil ilmi wa nahyun lahu an yatasadda lidzalik. Pengkhususan perintah bertanya kepada ahli zikir dan ahli ilmu, atau bisa juga disebutkan ahli Quran
dan ahli ilmu itu sekaligus mengandung nahyun, larangan, ya, an su'ali al-ma'rufi bil jahli wa adamil ilmi, larangan untuk bertanya kepada mereka yang sudah diketahui tidak ada ilmunya. Dalam bahasa yang lain, orang bodoh nih. Jadi kalau mau bertanya, mau belajar, belajarlah kepada mereka yang memang punya keahlian di situ, layak untuk ditanya. Karena perintah ini sebetulnya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah larangan bertanya kepada mereka yang sudah diketahui bahwa itu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengajarkan, untuk memberi ilmu, dan juga larangan bagi siapapun yang memang tidak punya kapasitas an yatasadda lidzalika, untuk tampil menjadi pemberi ilmu padahal sebetulnya dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang sesuatu. Jadi ini saya kira juga penting menjadi perhatian umat begitu, supaya kita tidak gampang tertipu dalam melihat tampilan. Kan kadang-kadang kata penulis ini, kadang-kadang kita itu tidak tahu membedakan. Tidak tahu membedakan antara apa? Antara orang yang berilmu atau alim dengan khatib, ya, penceramah dengan ulama. Apalagi kadang-kadang kalau ada orang yang hanya melihat dari karena pakai sorban hebat kelihatannya, tiba-tiba digelar jadi syekh, kiai. Ini yang diingatkan oleh penulis. Apalagi memang di masa kita sekarang ini kadang-kadang juga ada orang yang apa istilahnya ya, terlalu berani begitu memberi fatwa. Padahal kira-kira bacaannya seperti apa? Dulu para salafus saleh itu, kalau ada orang bertanya dan kebetulan di tempat itu ada lebih dari satu orang yang memiliki kapasitas ilmu, tidak ada yang berani Pak langsung menjawab. Itu dulu adabnya mereka itu, tawadhu'nya mereka, ya. Kalau misalnya ada dua orang, yang satu ditanya, pasti dia bilang, tanya si Yani, huwa a'lam minni, dia lebih tahu dari saya. Meskipun belum tentu, boleh jadi dialah yang paling pintar di situ. Tapi dia tidak suka menonjolkan diri. Dia bilang, tanya si fulan. Ditanya yang satunya, dia juga bilang lagi, tanya si fulan lagi. Dia lebih pandai dari saya. Itu tradisi para ulama. Tapi kata penulis ini, kadang-kadang ada orang yang tidak seperti itu. Begitu sudah pernah baca satu kitab hadis, ada yang bertanya, seolah-olah berambisi untuk menjawab pertanyaannya. Karena ingin mungkin diketahui sebagai kiai kah atau sebagai alim min ulama, seorang alim. Di sejarah para ulama besar, tidak malu mereka mengatakan, saya tidak tahu, kalau dia ditanya. Nah ini juga kadang-kadang ada orang yang tidak mau seperti itu, meskipun tidak terlalu paham, yang penting menjawab. Fadallu wa adallu, kata para ulama kita, akhirnya apa? Mereka sesat dan menyesatkan. Kalau dulu ulama-ulama dulu, mereka tidak segan-segan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Ahmad, demikian juga imam-imam besar yang lain, seringkali ditanya, lebih banyak yang tidak dijawab daripada yang dijawab. Lebih banyak yang tidak dijawab daripada yang dijawab. Bahkan ada seorang ahli hikmah yang pernah mengatakan begini, ta'allam qawla la adri, fa in qulta la adri,
'allamuka hatta ta'lam. Wa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Itu bagus ungkapannya. Terutama bagi orang yang merasa berilmu. Belajarlah mengatakan saya tidak tahu. Belajarlah mengatakan saya tidak tahu. Jangan selalu mengatakan saya tahu. Apapun kau tanyakan, tanyakan saja. Pasti saya jawab semua. Kalau ini mengatakan tidak. Belajar untuk mengatakan sewaktu-waktu mengatakan saya tidak tahu. Karena kata dia, in qulta la adri, kalau kau mengatakan saya tidak tahu, 'allamuka hatta tadri. Nanti mereka akan mengajarimu sampai kau tahu. Wa in qulta adri, tapi kalau kau mengatakan selalu mengatakan saya tahu, sa'aluka hatta la tadri. Tunggu saja, pasti mereka akan terus bertanya sampai kau tidak tahu. Itu bahayanya orang yang sok tahu. Ya, pasti akan terus ditanya dan pada akhirnya juga dia tidak akan bisa menjawab karena memang tidak ada ilmunya. Justru sebaliknya, orang yang berilmu itu kadang-kadang meskipun dia tahu tapi tidak berambisi untuk menjawab. Jika menjawabnya itu ada kesan untuk menonjolkan diri, ada kesan untuk menampilkan dirinya sebagai orang alim. Nah, ini diingatkan oleh kaidah ini bahwasanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pelajaran bagi mereka yang tidak punya ilmu dan pelajaran juga bagi mereka yang merasa berilmu. Bahwa meskipun kita diberi karunia ilmu, tetap kita semestinya tawadhu dan merendah, ya. Jangan sombong dengan ilmu dan jangan seolah-olah cuman kita yang benar dan semua orang yang lain itu salah. Ini juga bahaya kalau menurut saya. Kadang-kadang masih ada fenomena, kalau ada ta'lim, dilihat dulu siapa yang menyampaikan pelajaran ini. Kalau kira-kira, oh ini ustadz ini bukan dari golongan kita, tidak usah hadir. Jangan ikuti ta'limnya. Asal ada yang begitu juga. Padahal konsep yang diajarkan oleh agama kita adalah ilmu itu anna wajadaha, dimanapun kita dapati, siapapun yang menyampaikannya, kita yang paling berhak untuk mengambilnya. Tidak usah lihat dari kelompok apa dia, dari syekh apa dia, dari mazhab apa dia. Kalau dia menyampaikan ilmu yang benar, terimalah ilmu itu. Dan orang itu kita kenal karena kebenaran yang dia sampaikan. Dan jangan hanya mengenal kebenaran itu dari orang yang kita kenal. Karena itu yang akan membatasi ilmu kita dan akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak bisa belajar dengan baik. Dan ilmu kita juga akan menjadi tidak bisa berkembang karena kita hanya mau menghadiri ilmu, mendapatkan ilmu kalau dari orang-orang yang kita anggap bahwa kita satu kelompok dan satu golongan dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 6 poin dari pelajaran kaidah ini yang 7 poin yang saya sampaikan. Masih ada beberapa poin yang mungkin sebelum masuk ke kaidah yang lain nanti akan kita sempurnakan. Sehingga sebagai kesimpulan dari kaidah ini penting mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat hendaknya kita berusaha untuk tidak hidup dalam ketidaktahuan. Dan karena itu kita diperintah untuk belajar, bertanya, tetapi jangan salah alamat. Belajar dan bertanyalah kepada mereka yang memang mempunyai kapasitas ilmu yang bisa disampaikan dan bisa diajarkan untuk menjadi panduan dan pedoman dalam hidup kita ini. Karena ilmu ini ibarat cahaya, Pak, yang menerangi jalan hidup kita. Kalau kita hidup dengan ilmu, insya Allah jalan hidup kita akan terang. Dan kalau kita hidup dalam ketidaktahuan, jalan hidup kita akan gelap. Dan masih bisa jadi kita akan sesat jalan dan akhirnya kita tidak sampai pada tujuan kehidupan yang indah, yang bahagia, yang selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah.